Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan hari ini Nitya masih bersama dengan Nyoman Trisna Aryanata, seorang psikolog sosial. Dan kita masih akan membahas soal topik kita hari ini, peran kultur dan komunitas dalam membentuk perilaku terhadap bencana. Kita nggak terasa loh Kak Arya, udah segmen terakhir. Iya ini, Wah kita udah segmen ngobrol terakhir. Terus ini Iya ngobrol, ya. tapi memang kalau misalkan kita berbicara soal apa yang harus dilakukan masyarakat, apalagi terkait dengan pandemi COVID-19 memang nggak ada habisnya Kak Arya. Tapi ini penting informasinya untuk masyarakat. Betul. Karena tadi terakhir kita membahas tantangan yang kemudian biasanya dialami atau dilakukan ketika kita menerapkan penanggulangan bencana itu di masyarakat. Tadi sudah disebutkan persepsi masyarakat yang mungkin tidak percaya atau sebagainya, itu juga menjadi tantangan. Nah Kak, kenapa akhirnya nih kita lebih ke kesimpulan sehingga peran kultur dan komunitas ini efektif gitu untuk dilakukan oleh instansi kita mungkin nanti atau komunitas kita di masyarakat khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Jadi kalau kita bilang mengapa ini penting gitu ya, karena kita memang membutuhkan banyak perspektif dari berbagai segi. Ya, pendekatan individual itu kan ciri khas utama juga yang ada di psikologi. Betul. Kalau kita mau penerapan psikologi gitu, bertemu dengan psikolog gitu yang memang sangat penting dan sangat perlu untuk dilakukan. Hanya saja karena sifat masifnya dari bencana alam pandemi COVID-19 ini, maka kita akan membutuhkan berbagai sudut pandang dan cara. Pendekatan komunitas ini akan bisa membantu kita untuk melihat kembali ke dalam masyarakat itu sendiri. Ada segi-segi apa dalam kehidupan masyarakat yang ternyata barangkali perlu kita kemas kembali, barangkali bisa kita angkat pola-pola yang ada dengan cara-cara untuk menyiagakan masyarakat, membangun kesadarannya untuk bertindak terhadap pandemi COVID-19 ini atau bencana alam. Tidak berarti bahwa harus ada disisihkan gitu, kita membuat program terus gitu kan dari atas, tapi ada persoalan apa gitu ya di sana kok tidak bisa berlanjut terus. Nah, banyak ritual-ritual misalnya yang dilakukan oleh warga yang memang penting dan itu juga cara hidup mereka. Maka itu bisa dibiarkan mereka melakukan karena itu membantu untuk mendukung diri mereka secara spiritual dan psikologis. Itu kemudian dibarengi dengan beberapa segi-segi struktur sosial yang ada, seperti tadi misalnya menggunakan suka duka, tapi tidak cukup suka duka saja, tetapi membentuk program, pola tindakan yang akan dalam tanda kutip terotomatis gitu ya. Kalau bahasa orang umumnya kan bilang SOP. Betul SOP. Kita buat cara-caranya. Tapi sebelum membuat cara-caranya, kita bisa undang pihak-pihak yang asli, misalnya dari Badan Penanggulangan Bencana juga, atau dari kalangan ahli, termasuk juga pelatihan psikologis untuk membentuk kesiapan support group. Misalnya kalau ada yang stres gitu ya, misalkan kita kenal konseling kelompok atau peer group ya untuk konseling itu, bisa dilatihkan kepada mereka sehingga kalau ada kejadian apa, oh nih ada yang punya masalah, ayo kita hubungi siapa nih yang di dalam warga langsung, itu. Nanti dinyalakan tombolnya gitu ya, dalam tanda kutip alarmnya, lalu mereka udah siap jaga, oke nanti datang aja ke rumahnya Pak siapa, atau ke Bali Banjar pas tanggal sekian, tapi jangan dikasih tahu orang, nanti orang takut atau malu gimana gitu kan. Langsung ke sana, langsung dilakukan proses itu. Jadi efektif karena juga didukung oleh yang lain gitu, pihak eksternal yang lain gitu ya. Dan itu juga membuat lebih lega juga, karena bisa membuat lega karena kan kita dibantu orang yang kita kenal. Tidak selalu kan kita mau gini deh dengan orang psikologi aja, ketika ketemu psikolog barangkali tidak langsung mau terbuka kan. Saya nggak kenal nih. Ada tembok ya. Iya gitu, bahasa kerennya kan mekanisme pertahanan diri nih gitu ya. Nah maka kita bisa gunakan warga yang sudah dikenal di situ. Mudah-mudahan juga ini kan bisa membantu untuk mengurangi dari rasa malu gitu ketika pernah positif. Karena sekarang kan sudah negatif gitu ya. Ini tidak menjadi stigma bagi mereka gitu ya. Kemudian untuk manifestasi praktisnya seperti apa Kak di lapangan? Ya, manifestasinya pada akhirnya adalah ketika ini sebenarnya juga akan perlu dimulai dari sisi warga setempat. Selain juga kita bicara soal dari pemerintah atau lembaga terkait. Kita perlu menyadari kebutuhan yang ada gitu ya. Kita perlu mengidentifikasi. Iya, kita melihat, kita bisa menggali data, kita bisa melihat di sini butuh apa.
Misal karena sekarang ada layoff besar-besaran ya di industri pariwisata, tentu saja kebutuhan nomor satunya adalah pekerjaan. Betul. Ya, tapi kan tidak mudah membangun lapangan kerja dengan instan gitu ya. Akhirnya contoh ada suatu komunitas sederhana, saya tidak bisa sebut namanya ya, karena ini melibatkan perusahaan atau entitas swasta tertentu gitu ya kita bilang. Jadi, tapi itu menarik, mereka membentuk support group dari perusahaan atau tempat kerja itu, bekerja sama dengan dengan pegawainya, ya, dalam batas-batas yang kita lakukan. Mereka membentuk misalnya berjualan tertentu, makanan dan sebagainya. Berarti artinya membangun hal yang bisa dilakukan secara alternatif di tempat tersebut. Nah, tentu saja tidak bisa sendirian, harus partnership. Betul. Ya, sini sisi ini yang saya bilang tantangannya. Partnershipnya ini juga akan menjadi tantangan. Kita akan meminta bantuan atau kita akan bekerja sama dengan yang mana. Nah, maka barangkali perlu juga nanti dari warga atau kita bicara soal institusi setempat itu mencoba membuka diri untuk membuat programnya, tidak sekedar menerima bantuan saja. Saya bisa mandiri, warga atau institusi sosial itu bisa mandiri mendukung diri mereka. Baik, tapi selama ini kalau yang kita lihat di lapangan itu sudah banyak dilakukan, Kak Arya. Sudah ada sebenarnya kan yang seperti itu, hanya mungkin tidak tampak di media massa mungkin ya. Apalagi sekarang tidak hanya pandemi tapi ada bencana alam yang lainnya juga gitu ya kayak mungkin pesan untuk masyarakat, Kak Arya, bagaimana kita membangun kebersamaan begitu untuk nanti pada akhirnya peran kultur dan komunitas ini bisa lebih efektif lagi di lapangan ketika diterapkan. Baik, ini kalau saya memberi saran gitu ya, saya tips gitu. Ya, tips gimana ya? Saya tidak ahli banget ya, pemirsa di rumah ya. Dalam artian tentu ada yang sangat atau jauh lebih ahli dari saya. Seperti tadi misalnya Bapak Listio Yuwanto gitu saya bilang tadi, atau beberapa tokoh lainnya. Tapi kalau dibilang tips, sebenarnya bukan tips praktis ya. Tapi dari pengalaman mungkin ya. Betul. Jadi justru kerangka berpikir kita gitu yang perlu kita geser ya. Dari mencoba mendapat bantuan langsung dengan bagaimana supaya ada kemandirian di dalam warga atau komunitas itu sendiri dengan membuka kerjasama. Justru ini akan membuka peluang pertumbuhan dari komunitasnya. Ya, kita bisa bekerja sama dengan berbagai lembaga HIMSI misalnya nanti akan bisa membantu, kemudian juga NGO atau LSM dan lain sebagainya. Tentu saja nanti dengan pemerintah, tapi pemerintah yang mana gitu kan? Pemerintah kan banyak bagiannya ya. Jadi kalau kita bilang salah pemerintah, tar dulu gitu ya, betul, gitu ya. Betul. Soal semuanya salah. Nah, nanti kita akan kembali ke sana. Artinya perlu konsultasi, membuka diri untuk konsultasi, membuka diri untuk kerjasama, membuka diri untuk siap mandiri community-nya. Gitu. Baik, dan itu juga penting dilakukan ya Kak, karena percuma kalau misalkan hanya dari pihak luar saja, tapi tidak ada kemandirian sendiri dari masyarakat. HIMSI juga ada layanan untuk konselingnya ya Kak, itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena meskipun peran kultur dan komunitas begitu, tapi secara personal mungkin ada sebuah kecemasan-kecemasan tertentu ketika menghadapi bencana ya Kak ya. Oke, luar biasa informasi hari ini Kak Arya. Mudah-mudahan di lapangan nanti di tengah pandemi COVID-19 ini, kemudian di tengah bencana lain yang mudah-mudahan segera mereda ya Kak Arya ya. Tentunya mudah-mudahan masyarakat semakin sadar kalau ternyata peran kultur dan komunitas ini luar biasa. Di samping pendekatan secara individual, tapi ternyata kultur dan komunitas ini juga penting untuk dilaksanakan. Terima kasih banyak Kak Arya. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi di sini. Sukses selalu Kak Arya. Baik saudara, itu dia tadi perbincangan kita hari ini terkait dengan topik peran kultur dan juga komunitas dalam membentuk perilaku terhadap bencana. Dan kita juga ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah bahwa tayangan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi ini juga dapat
Anda saksikan di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata. Barangkali Anda ingin menyaksikan beberapa tema-tema kami sebelumnya, itu bisa Anda saksikan di channel YouTube kami Kompas TV Dewata, Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan kita juga ingin mengingatkan untuk pemirsa di rumah, jangan lupa untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, Facebook kami di Kompas TV Dewata, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Kompas TV Dewata. Nitya mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Ingat selalu pesan Ibu, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga tetap gunakan masker. Kompas TV independen terpercaya. Om Santi 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 Om.